Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi untuk memenuhi tugas proyek kami yang beranggotakan Andri Wijaya, Muhammad Erwin Saputra Nasution, Joshua Samuel Rumapea, dan saya sendiri Fajar Jiri di atas Temurang. Topik pembahasan kami yaitu tantangan dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Mari kita simak satu persatu penjabarannya. Tergantungnya proses pembelajaran akibat wabah pandemi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia ke depan, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Untuk itu diperlukan upaya dari berbagai pihak, terutama pemerintah, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Proses kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan dan peserta didik jangan kehilangan haknya dalam belajar. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidik harus cepat tanggap terhadap fenomena wabah COVID-19 dengan senantiasa berupaya agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antara siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Pemerintah memfasilitasi pembelajaran daring saat ini dengan menyediakan media teknologi yang dapat mendukung pembelajaran secara online. Misalnya aplikasi Zoom, Google Meet, YouTube, dan aplikasi lainnya yang dapat menunjang pembelajaran saat ini. Pembelajaran secara daring membuat tenaga pendidik memiliki inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran. Ada 3 dampak negatif terhadap siswa: ancaman putus sekolah, anak harus bekerja, risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jika proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. 2. Kendala tumbuh kembang kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda. Ketidakoptimalan pertumbuhannya, turunannya, keikutsertaan dalam PAUD sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas. Risiko learning loss, hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter. Tekanan psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, anak stres, minimnya interaksi guru, teman, dan lingkungan luar, ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak dalam kekerasan rumah tangga tanpa terdeteksi oleh guru. Adapun 3 dampak positif, yaitu menambah wawasan dalam penggunaan teknologi. Teknologi pendidikan menciptakan cakupan yang luas saat belajar mandiri. Teknologi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran tetap berjalan baik serta mendukung pemerintah dalam upaya menjaga physical distancing sesuai protokol kesehatan. Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini juga membuat pendidikan di Indonesia mulai bereksperimen dengan menciptakan beberapa teknologi pendidikan yang menunjang pembelajaran serta turut aktif mengikuti revolusi industri. Baiknya situs belajar online yang dapat diakses percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakukan belajar online. Salah satu permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan input-input analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, penggandaan buku, dan alat pelajaran, serta perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan atau output secara otomatis akan terjadi. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sampai sentralistik,
sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan input atau dana, bukan pada proses pendidikan. Sekianlah presentasi dari kelompok 1 yaitu kelompok kami. Banyak kesalahan dalam pembuatan tugas proyek ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.